Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah sebagai wujud syukur kita atas anugerah yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia yang besar ini. 80 tahun Indonesia berada dalam posisi kemerdekaannya. Ini merupakan anugerah yang layak kita syukuri dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang mencintai kota Mekah dan Madinah dan mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air kita Indonesia. Dalam khutbah Jumat yang singkat tepat padat ini, dalam rangka akan memasuki menyongsong 80 tahun Indonesia merdeka, kita akan membahas inspirasi dari surat Ghafir ayat 7 sampai dengan 9, mengisi kemerdekaan dengan doa dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy semua bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya sembari memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka doa malaikat pertama, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan kedua, peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada dua bentuk malaikat. Malaikat yang mengurus kebutuhan manusia, yang diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, karena mereka akan bertugas untuk melayani Adam alaihissalam dan anak cucunya. Malaikat-malaikat ini kita kenal seperti malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Dan ada juga malaikat yang bertugas di langit, malaikat Illiyin, yang khusus bertasbih, bertahmid,
berputar tawaf di sekelilingnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang di langit atau illiyin ini berdoa untuk kemaslahatan orang yang beriman, berdoa kepada jemaah Jumat sebagai mukmin yang pasti memiliki silap, salah dan dosa. Dan doa itu dimulai dengan firman Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau maha luas rahmat dan ilmu. Begitulah malaikat memuji, dan begitulah etika berdoa. Kita mulakan doa kita dengan tahmid, alhamdulillahillazi shadaqa wa'dah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, dan kemudian doa. Malaikat juga melakukan itu dengan rahmat Allah yang begitu luasnya, sehingga rahmat itu diperkuat lagi dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu betul, malaikat pun tahu betul, tidak ada manusia yang tak berdosa. Sebagai bangsa besar, para pemimpin kita pasti memiliki banyak silap, salah dan dosa. Sebagai komunitas, kita pun tak luput dari salah dan dosa. Sebagai individu, walaupun beriman, bertakwa, pasti di sana sini ada silap, salah dan dosa. Maka malaikat mengajarkan kepada kita, sebuah bangsa yang besar, komunitas yang agung, pribadi yang berakhlak, bermohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan bermohon kepada Allah agar seluruh bangsa yang besar ini, rakyat dan pemimpinnya, silap salahnya diampuni oleh Allah. Rabbana faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampuni seluruh mukmin yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, bertobat, taba yatubu raja'a yarji'u. Artinya boleh jadi kita salah jalan, maunya ke surga, ngarahnya ke neraka, tersadar dan terwaras. Pada waktu itu kita pun kembali kepada Allah. Wattaba'u sabilaka, dan akhirnya kita mengikuti jalan lurus yang kita minta 17 kali minimal dalam sholat kita. Ini adalah doa yang menginginkan kebaikan bangsa Indonesia dalam rangka nantinya memperingati 17 Agustus. Tidak saja merayakannya dengan gegap gempita, tapi doa kebaikan adalah bagian yang terpenting agar negara ini tetap eksis. Karena kita menemukan Uni Soviet yang begitu kuatnya habis. Dalam kerajaan Islam juga kita menemukan Abbasiyah, Umayyah selesai. Di Indonesia kita menemukan banyak sultan, Sultan Delhi, Sultan Tebing, Sultan Sunggal, Ternate Tidore, sekarang tinggal nama. Maka kita harapkan Indonesia tetap eksis karena kebaikan dan doa-doa dari kita. Yang kedua, doa malaikat, dan menjadi pembelajaran bagi kita, waqihim azabal jahim. Ya Allah, selamatkan bangsa yang besar ini, selamatkan mukmin muslim yang bertobat ini, selamatkan kami secara individu dan keluarga dari siksa azab yang sangat pedih dan menyala-nyala. Malaikat mendoakan itu karena malaikat tak punya dosa. Malaikat melaksanakan seluruh perintah Allah dan menghindar 100% dari larangan Allah. Tapi tidak dengan kita manusia, ada silap, ada salah. Malaikat yang suci itu mendoakan untuk kita. Maka wajar jika kita saling mendoakan, minimal tidak masuk neraka. Caranya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 8, doa ketiga dari malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum
wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara ayah, emak, nenek moyang mereka, atau istri dan pasangan hidup mereka, atau anak cucu keturunan mereka. Sungguh Engkau Tuhan Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Mulianya malaikat dan mulianya kita ketika kita saling mendoakan antar sesama keluarga. Ayah mendoakan anak-anaknya, istri mendoakan anak-anaknya, anak-anak mendoakan ayah emaknya, saudara-saudari saling mendoakan supaya dikumpulkan oleh Allah di surga. Inilah hakikat dari kemerdekaan itu. Masuk surga terlepas dari belenggu neraka. Siapapun yang masuk surga merdeka. Siapapun yang masuk neraka terjajah oleh nafsu, terjajah oleh kejahatan, terjajah oleh penyakit bangsa, penyakit moral yang tak etis. Maka kemerdekaan ketika kita dan keluarga besar, bangsa dan negara dilayakkan Allah di surganya. Inilah perintah, inilah permohonan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah, Tuhan Maha Perkasa, dapat mengampuni dosa-dosa yang beriman, yang bertaubat, dan Engkau ya Allah sangat bijaksana. Moga-moga syafaat nabimu, ampunan darimu, membuat kita yang kurang bergelimangan dosa dan maksiat dilayakkan Allah di surganya. Yang terakhir, doa keempat dari malaikat, waqihimus sayyiat. Ya Allah, peliharalah mereka dari kejahatan, dari kemaksiatan, karena kejahatan, kemaksiatan menimbulkan mara bahaya, menimbulkan penyakit, menimbulkan bencana, menimbulkan kesusahan, menimbulkan penderitaan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa kita menderita? Kenapa kita terkalahkan, tersingkirkan, termarginalkan? Boleh jadi ada dosa, boleh jadi ada maksiat, boleh jadi ada kedurhakaan kita kepada ayah emak kita, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menzalimi kawan kita, sehingga akhirnya kok tak maju-maju, kok tak berhasil, kok tak sembuh-sembuh, kok tak pinter. Boleh jadi kita melakukan dosa. Maka malaikat yang mulia mendoakan kita agar terjauhkan dari kejahatan, dari kezaliman yang menggiring kepada kesusahan dunia dan neraka di akhirat. Waqihimus sayyiat, artinya boleh jadi jemaah Jumat dan saya ingin buat maksiat, tapi karena doa ini, doa ayah emak agar kita menjadi hamba-hamba yang soleh, tercegahkan oleh Allah, tak jadi buat maksiat. Bukan kita tak mau, tapi ayah emak mendoakan agar kita tak melakukan kemaksiatan. Bukan kita tak ingin, tapi boleh jadi doa malaikat diistijabah oleh Allah, sehingga kita terhindar dari kemaksiatan itu, dari dosa, dari kezaliman itu. Waqihimus sayyiat. Tidak ada untungnya kemaksiatan, karena setiap kemaksiatan akan berujung dengan penyesalan, sesal di dunia, sesal di akhirat. Waqihimus sayyiat, waman taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Karena siapapun yang menjadi orang baik, yang menjadi orang yang tidak berbuat jahat, tidak menzalimi, tidak menyakiti, maka sebenarnya
Allah telah memberikan kepadanya rahmat, kasih sayang, empati kepada sesama, simpati kepada mereka yang berhasil. Wazalika huwal fawzul azim. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang ideal dan sejatinya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, moga-moga dalam khutbah Jumat yang singkat tepat padat ini kita bisa saling mendoakan, tidak saja mereka yang baik kepada kita, tapi mereka yang menzalimi, menyakiti, memusuhi, kurang ajar kepada kita, tetap kita doakan kebaikan. Kita berusaha sebagai bangsa yang besar membalas air tuba dengan air susu, membalas kejahatan dengan kebaikan, karena kita orang baik. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia jahat, kita jahat. Apa beda kita dengan dia? Orang yang beriman itu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Inilah bangsa yang besar, yang sampai detik ini dilindungi oleh Allah karena kebaikan rakyatnya, karena tidak dendam di antara kita, tidak ada kerusuhan yang berarti di negeri yang berproses menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian dapat kita ambil 4 pelajaran dari doa-doa terbaik dari malaikat. Yang pertama, doa agar Allah beri ampunan kepada kita secara individu, keluarga, dan bangsa yang besar ini. Yang kedua, agar kita terhindar dari neraka. Yang ketiga, agar kita masuk surga, tidak saja sendirian, tapi dengan keluarga besar kita, atau bahkan bangsa Indonesia yang besar ini. Dan yang terakhir dan keempat, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang baik, dihindarkan Allah untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan di 80 tahun Indonesia merdeka, kita bisa menjadi bangsa yang jujur, jauh dari narkoba, jauh dari korupsi, menjadi bangsa yang terwujud sejahtera, adil dan makmurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa waffiq ulata umurina wahdina subulas salam. Rabbana arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.